Indonesia dan Malaysia, dua negara yang bertetangga dekat dan memiliki akar budaya, serta sejarah yang saling berkaitan, kini berada di persimpangan penting dalam perebutan posisi sebagai pemimpin de facto Asia Tenggara. Keduanya adalah negara berpengaruh dalam ASEAN dan memiliki karakteristik unik yang membentuk peran mereka di tingkat regional dan global. Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa merupakan negara demokrasi terbesar di kawasan serta anggota G20, satu-satunya dari Asia Tenggara. Sementara Malaysia yang lebih kecil secara populasi dan geografis telah lama dikenal sebagai negara dengan perekonomian terbuka, sistem pendidikan yang kompetitif, dan diplomasi luar negeri yang rapi serta efisien. Persaingan antara keduanya tidak bersifat permusuhan terbuka, namun berlangsung dalam bentuk diplomatik, ekonomi, dan simbolik, terutama ketika menyangkut kepemimpinan ASEAN, pengaruh di Laut Cina Selatan, dan peran mereka dalam organisasi internasional seperti OKI, APEC, atau PBB. Dari sisi ekonomi, Indonesia memiliki potensi besar sebagai kekuatan ekonomi utama karena sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, dan sektor manufaktur yang berkembang, terutama di bidang hilirisasi mineral seperti nikel yang menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadi pemain kunci dalam ekosistem kendaraan listrik global. Di sisi lain, Malaysia unggul dalam kemudahan bisnis, keterbukaan investasi asing langsung, dan kemampuannya dalam mengintegrasikan teknologi dalam industri. Malaysia memiliki sistem logistik dan infrastruktur yang lebih efisien dibandingkan Indonesia, dan sering menjadi basis regional bagi banyak perusahaan multinasional di Asia Tenggara. Dalam hal hubungan luar negeri, Indonesia selama ini memposisikan dirinya sebagai juru damai dan penengah dalam berbagai konflik regional. Contohnya bisa dilihat dalam peran Indonesia dalam proses damai di Myanmar, atau ketika menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika dan KTT G20 yang memperkuat citra globalnya sebagai negara dengan kapasitas diplomatik tinggi. Malaysia, meskipun jarang tampil mencolok, dikenal sangat aktif dalam diplomasi ekonomi dan hubungan bilateral yang kuat dengan Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara Arab. Kedekatannya dengan kekuatan besar dan sikap netral dalam isu-isu global memberikan Malaysia citra sebagai negara yang pragmatis dan fleksibel dalam urusan luar negeri. Dalam hal militer, kedua negara tidak dikenal sebagai kekuatan utama dunia, namun tetap memodernisasi sistem pertahanannya. Indonesia memiliki TNI yang secara jumlah lebih besar, serta komitmen terhadap kemandirian pertahanan dengan memproduksi senjata dalam negeri, seperti melalui PT Pindad dan PT PAL. Sementara itu, Malaysia lebih mengandalkan pendekatan aliansi dan modernisasi peralatan dari luar negeri, serta memiliki kekuatan udara dan angkatan laut yang dianggap lebih modern dalam aspek tertentu. Posisi geografis juga menjadi kunci dalam menentukan siapa yang lebih dominan. Indonesia dengan ribuan pulau dan letak strategis yang mengapit jalur pelayaran dunia seperti Selat Malaka dan perairan Natuna memiliki nilai geopolitik luar biasa, terlebih dalam konteks Indo-Pasifik yang menjadi medan baru persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Namun, Malaysia juga memainkan peran penting di Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan negara-negara seperti Thailand, Singapura, dan Brunei, yang membuatnya berada dalam posisi strategis yang dapat memfasilitasi hubungan lintas kawasan. Dalam konteks ASEAN sendiri, Indonesia sering dianggap sebagai primus inter pares, atau yang pertama di antara yang setara, karena perannya yang konsisten dalam inisiasi dan penyelesaian krisis regional. Namun demikian, Malaysia kerap lebih vokal dalam isu-isu Islam internasional, Palestina misalnya, dan memiliki pengaruh tersendiri dalam organisasi negara-negara Islam. Ketika menyangkut soft power, Indonesia memiliki daya tarik luar biasa melalui budayanya, perfilman, musik, dan olahraga seperti bulu tangkis, serta pengaruh dari diaspora Indonesia yang semakin meningkat. Malaysia juga tak kalah dengan kekuatan pariwisata, kuliner, pendidikan internasional, dan posisinya sebagai salah satu negara mayoritas muslim yang paling sukses dalam pembangunan. Selain itu, Malaysia unggul dalam indeks pembangunan manusia, pengelolaan kota, dan kualitas pelayanan publik yang masih menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, baik Indonesia maupun Malaysia mengalami perubahan politik domestik yang mencolok.
Indonesia berhasil mempertahankan demokrasi pasca reformasi, meski dengan berbagai tantangan seperti korupsi dan polarisasi politik. Sedangkan Malaysia mengalami transisi kekuasaan dari koalisi dominan Barisan Nasional ke pemerintah reformis dalam pemilu 2018, yang kemudian diikuti oleh dinamika politik yang cukup cair dan instabilitas pemerintahan jangka pendek. Semua ini menunjukkan bahwa masing-masing negara memiliki kekuatan dan kekurangan dalam mengklaim posisi sebagai pemimpin kawasan. Jika dilihat dari ukuran ekonomi saja, Indonesia jelas unggul karena skala dan potensi masa depan yang lebih besar. Namun, dari sisi kualitas institusi dan efektivitas pemerintahan, Malaysia memiliki keunggulan yang lebih stabil. Demikian pula dalam konteks keterlibatan internasional, Indonesia sering dianggap sebagai pemimpin moral dan simbolik, sedangkan Malaysia unggul dalam keterlibatan ekonomi praktis dan relasi bilateral yang efektif. Tantangan masa depan akan semakin memperjelas peran keduanya, apalagi ketika Asia Tenggara harus mengambil sikap dalam persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Krisis iklim keamanan siber dan transformasi digital yang memerlukan kerjasama regional yang solid. Indonesia dan Malaysia akan tetap menjadi aktor kunci. Namun kepemimpinan de facto akan terus bersifat dinamis dan tergantung pada konteks spesifik isu yang sedang berlangsung. Kekuatan Indonesia dalam menggalang konsensus dan Malaysia dalam memperkuat hubungan ekonomi global justru dapat menjadi pelengkap yang ideal ketimbang kompetisi yang merugikan. Maka dari itu, alih-alih sekadar membandingkan siapa yang lebih kuat, narasi geopolitik Asia Tenggara mungkin akan lebih sehat jika mengarah pada pembentukan kepemimpinan kolektif dengan peran sentral keduanya dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan integrasi kawasan yang semakin kompleks. Namun tetap, ketika dunia luar memandang kawasan ini dan mencari siapa yang paling menonjol, sorotan cenderung jatuh pada Indonesia karena ukuran, dinamika, dan kiprahnya dalam isu global. Meskipun Malaysia tetap memegang peran yang tidak bisa diremehkan sebagai pemangku kepentingan yang cerdas, tangguh, dan strategis. Indonesia bisa dikatakan unggul dalam panggung besar, sedangkan Malaysia kuat dalam permainan catur tingkat menengah, dan keduanya akan terus menentukan warna Asia Tenggara dalam dekade-dekade mendatang.